warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel Satlantas Polres Indramayu. Hari ini kita akan kedatangan narasumber terpercaya kita yang pasti kita akan kupas tuntas apa itu Kamsel, apa itu PCD dan KTL. Nanti jangan lupa ya, dilihat dari awal sampai terakhir, jangan ada yang di skip, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi apa siang? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sini ya, Bu ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Kelihatannya gimana nih? Oh, seger, Bu. Udah kayak jeruk sehat ya? lemon. Oh. Tunggu dulu, kamu kayak ngajak orang julid. Ekspresinya kayak ngajak orang julid. Ya, Bu, ini pertanyaan. Ya, perkenalan diri dulu, Bu. Barangkali ini kan masyarakat Indramayu masih ada yang ini Ibu Polwan siapa ya namanya gitu kan, Iya. biar tahu semua masyarakat Indramayu. Masyarakat Indramayu juga belum tahu kamu, kayaknya kamu dulu deh. Oh iya, boleh. Kamu Iya. dulu baru kamu kenalin Ibu. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Bribtu Dias Yohana dari Satlantas Polres Indramayu. Nanti kalau misalkan ketemu di jalan boleh disapa ya, Ibu Dias, kayak gitu. Jangan tilang aku katanya. Oke, jangan ditilang, yang penting kelengkapannya harus dipakai. Maka Ibu perkenalan ke teman-teman semua ya. Halo, assalamualaikum semuanya. Nama saya Nadia Putri Lenggogeni. Pangkat saya itu jabatan saya sebagai Kanit Kamsel Satlantas Polres Indramayu. Ya, begitu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang lihat kita berdua di jalan, jangan lupa sapa ya. Kita nggak akan gigit, nggak akan nakal, nggak akan hilang kalau misalkan kaliannya masih mematuhi peraturan lalu lintas. Oke? Nih teman-teman, mungkin ada yang belum tahu ya gimana ya cara kita membagi waktu antara menjadi ibu dan menjadi seorang polwan. Kita tanya langsung ya, Bu, gimana sih Bu cara membagi waktu antara menjadi polwan, menjadi istri dan ibu rumah tangga itu? Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kamu udah berkeluarga? Sudah. Punya anak? Sudah. Nah, kamu membagi waktunya gimana? Membagi waktunya bingung, Bu. 24 jam tuh kayak kurang. 48 jam harus. Oke. Nah, jadi gini ya, kita itu kan sebagai polwan juga, sebagai ibu rumah tangga, seorang istri, benar. Mau nggak mau kita harus bisa membagi waktu nih. Iya. Kapan untuk keluarga, kapan waktu kita untuk bekerja gitu. Nah ya, namanya resiko seorang ibu pekerja, otomatis kan anak tidak bisa selalu melekat dengan kita. Benar. Gitu. Jadi pada saat kita melaksanakan tugas, melaksanakan kerja, otomatis kita titip ke neneknya atau ada ke pengasuhnya gitu. Intinya titipin kepada orang yang terpercaya. Terpercaya, benar Bu, benar. Nah, terus kenapa? Karena biar kita juga di kantor pekerjaan ini fokus gitu kan, jangan sampai ketika kita dikerja sibuknya mikirin anak, mikirin gitu. yang di rumah gitu ya Bu ya, mikirin benar. yang di rumah gitu. Jadi sebisa mungkin kita titipin anak kita tuh ke orang yang terpercaya. Iya, benar. benar. Biar kerjaan kita juga maksimal. Maksimal. Nih Bu, kalau misalkan ada ops kayak ops ketupat atau ops ketupat lah Bu ya. Kalau misalkan yang nyita waktu dari pagi sampai malam itu gimana Bu? Kalau misalkan anak kita di rumah nih nangis atau gimana gitu, gimana tuh Bu? Emang sih kalau ketika pelaksanaan operasi besar seperti operasi ketupat atau operasi Natal tahun baru, itu kadang-kadang juga kalau saya pribadi suka bawa anak. Gitu. Oh iya tuh. Jadi kalau misalkan ada polwan yang bawa anak, mohon dimaklumi karena ya Bu ya kita tugas dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai pagi lagi. Oh, sampai pagi lagi Bu. Iya, benar. Tapi Ibu sebagai seorang polwan itu menikmati nggak Bu? Sebagai sosok seorang polwan, sebagai ibu dan sebagai istri? Oh ya, sangat menikmati. Sangat menikmati. Jadi apa yang benar. sudah kita peroleh, kita harus syukuri. Iya. Gitu. Biar kita bisa menikmati pekerjaan tersebut. Benar. Walaupun memang orang-orang banyak yang memandang berat ya jadi polwan, berat ya jadi seorang ibu, apalagi jadi seorang polwan serta yang sekaligus menjadi seorang ibu juga gitu loh. Ya cuman kalau kita syukuri, kita jalani dengan ikhlas dan semangat ya semuanya sih tidak terasa berat. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalkan ada ibu pekerja terus jadi ibu rumah tangga juga menjadi seorang istri itu pekerjaannya triple, bukan double lagi, triple tapi. Jadi Bapak-bapak belum tentu bisa. Oh, betul. Bapak-bapak belum tentu bisa menjadi seorang istri, menjadi sosok figur ibu, menjadi seorang pekerja juga ya Bu ya. Bisa, baru bentar gue udah ngeluh. Oh, di sini ada bapak-bapak loh Bu. Lemah ngomong. Bapak-bapak belum tentu bisa melahirkan Bu, rasa sakitnya kayak gimana.
Ibu izin, ini kan masyarakat Indramayu masih banyak yang awam nih tentang Kamsel itu apa sih secara luasnya gitu. Barangkali bisa dijelaskan Ibu. Oke, jadi Kamsel ini adalah salah satu unit yang ada di Satlantas. Nah, Kamsel sendiri itu kepanjangannya yaitu keamanan dan keselamatan. Nah, dulu ini Kamsel ini namanya bukan Kamsel, tapi unit Tikiasa Lantas, yaitu unit pendidikan dan rekayasa lalu lintas. Namun sekarang berubah menjadi unit Kamsel. Nah, di sini nih Bu, kan kegiatan Kamsel tuh apa aja sih Bu? Barangkali nih masyarakat masih ada yang belum mengerti, terutama warga Indramayu nih Bu ya. Apa itu Bu kegiatan Kamsel? Nah, kalau untuk kegiatan Kamsel sendiri, tugas kita yaitu lebih ke arah yang preventif ya, seperti memberikan edukasi tentang cara aman berkendara, lalu pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi tujuan kita itu memberikan pendidikan tentang berlalu lintas, baik itu untuk masyarakat terorganisir maupun yang tidak terorganisir, baik itu dari usia dini sampai tingkat perkuliahan gitu. Nah, kan sering nih Bu, banyak sekali anak-anak sekolah yang Ibu datengin satu persatu nih. Itu tuh emang ada kegiatannya per minggu, per bulan apa gimana itu tuh Bu? Nah, kebetulan kita hampir setiap hari mengunjungi sekolah-sekolah karena itu kan salah satu tugas dari kami untuk memberikan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas. Nah, jadi kadang misal hari Senin kita kunjungan ke TK, Rabu kita ke SD, atau nanti hari Jumatnya kita ke SMP. Jadi dalam satu minggu itu kita pasti ada mengunjungi ke sekolah. Gitu. Nah, tapi ya, school ya, Bu, ya? Betul, tapi kan materinya pasti berbeda ya dari materi anak TK sampai dengan SMA, gitu kan. Kalau TK sih otomatis kita akan memberikan materi tentang edukasi seperti kelengkapan berkendara, rambu-rambu lalu lintas yang sering ditemui di jalan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk anak SMP SMA kebetulan kan zaman sekarang itu banyak sekali ya pelajar-pelajar SMP ataupun SMA yang sudah mengendarakan sepeda motor, menggunakan kendaraan bermotor, udah jago gitu. Sedangkan lisensi kendaraannya seperti SIM itu kan belum memenuhi belum cukup umur untuk memiliki SIM gitu. Jadi beda lagi edukasinya kepada anak-anak kelas SMP dan SMA. Ya, siap Ibu. Nih Bu, ini agak keluar dari Kamsel nih Bu ya, tapi banyak masyarakat Indramayu yang belum tahu nih PCD itu apa sih Bu, yang tiap hari Selasa sampai Jumat latihan itu tugas dan fungsinya untuk apa gitu. Oh, jadi PCD adalah Polisi Cilik Dermayu. Salah satu inovasi dari Polres Indramayu. Sebenarnya PCD sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 2009. Udah lama ya Bu ya? Udah lama. Ya? Di bawah kepemimpinannya waktu itu Pak Kapolresnya AKBP Mas Yudi. Nah, itu pertama kali PCD dibentuk. Jadi PCD itu atau Polisi Cilik Dermayu ini sekelompok anak-anak yang punya kompetensi dalam baris berbaris. Oh iya. Tapi dalam hal gerakan seperti itu tuh Bu, ada kriterianya atau ada apanya gitu Bu? Untuk memenuhi sebagai anak PCD, umurnya gitu minimal untuk daftar PCD itu berapa tahun gitu? Nah, jadi kalau untuk PCD sendiri saya jelaskan dulu sejarahnya ya, kenapa PCD ini bisa booming sekali gitu loh. Benar Bu, sampai yang dari Polres-Polres banyak kan Bu yang betul. Barangkali Ibu yang lebih tahu gitu, bisa dijelaskan langsung. Jadi PCD sendiri itu sebenarnya kan yang seperti saya bilang tadi berdiri sejak tahun 2009. Nah, seiring berjalannya waktu kan otomatis anak-anak tumbuh beranjak dewasa ya, sehingga PCD mulai hilang lah di mata masyarakat Indramayu gitu. Namun seperti yang kita tahu, kenapa PCD begitu dikenal, karena memang pertama kalinya itu Polres Indramayu yang memiliki polisi cilik gitu loh. Jadi ya sebelum Polres Indramayu belum ada. Belum ada. Jadi pertama kali ada polisi cilik itu ya Polres Indramayu. Jadi pada tahun 2015 itu Polisi Cilik Dermayu itu sempat tampil di acara Prasetya Perwira TNI Polri di bulan Juli tahun 2015 gitu kalau nggak salah. Nah, terus di 17 Agustus di 2015-nya juga PCD tampil diundang lagi di Istana Negara dalam rangka Parade Senja. Nah, jadi nama PCD ini benar-benar udah dikenal di tingkat nasional sampai nasional, sampai dengan Bapak Presiden pun sudah tahu ya Bu ya bagaimana PCD, bagaimana mereka tertibnya menjadi paskibra. Iya, betul. Nah, minimal umurnya nih Bu untuk PCD itu berapa Bu? PCD itu biasanya kita rekrut anak usia 7 sampai 9 tahun. Nah, kebetulan karena PCD itu sempat
hilang namanya Iya. karena di satu sisi juga kita dilanda Corona, iya, iya, COVID, COVID-19. benar. Nah, kemarin tepatnya tanggal 1 Februari 2023 Iya. dengan Bapak Kapolres yang baru sekarang ya, KBP Dr. M. Faris Siregar SIC KMH, beliau membentuk kembali nih PCD. PCD dengan nama PCD Reborn. Reborn, Iya. iya. Jadi tepatnya pada tanggal 1 Februari kita mulai lagi perekrutan, pembinaan kembali, yaitu setelah kita lakukan seleksi terpilihlah 100 anak. Oh, 100 anak Iya, banyak ya Bu ya? Iya banyak, kelas 3 dan kelas 4 SD yang ada di Kabupaten Indramayu. Indramayu. Berarti nanti anak kecil yang usia 7 sampai dengan 9. 9 tahun bisa daftar PCD dengan kriteria-kriteria khusus ya guys. Mohon izin Ibu barangkali bisa untuk menjelaskan bagaimana kriteria lebih spesifiknya menjadi anggota PCD Bu. Ini balik lagi ya ke PCD ya guys. Jadi kalau untuk menjadi anggota dari Polisi Cilik Iya. Indramayu Reborn Harus sehat ya Bu yang jelas pertama ya. harus sehat Harus dong, sehat udah dulu. pasti. Yang pertama harus sehat, yang kedua disiplin, yang ketiga Disiplin. bertanggung jawab, Bertanggung dan yang jawab. terakhir harus semangat. Harus gitu. semangat, benar. Ya intinya itu. Jadi nanti ketika seleksi nanti kita pilih nih kira-kira mana nih anak yang sudah ada potensi untuk. Tapi ada seleksinya dulu sebelum Ada seleksinya. menjadi anggota PCD itu. Iya, Bu? ada seleksinya. Seleksinya biasanya kita PBB dasar dulu gitu ya. Tapi kan iya. tidak semua anak kecil memiliki basic Kemampuan pelajaran PBB dasar gitu. dasar gitu. Iya, Jadi benar. kita lihat nih kira-kira yang sudah mulai ada potensi-potensi kayak gitu Iya. bisa kita gabung ke PCD. Gitu. Nih keuntungannya nih Bu ikut PCD itu apa sih Bu? Banyak banget ya keuntungannya. Selain dari kebanggaan diri sendiri apalagi itu Iya. bisa dijelaskan ke anak-anak barangkali teman-teman atau orang tua yang lebih mungkin lebih bangga mempunyai anak yang Iya. ikut PCD. Ya, selain membranding diri sendiri, kita juga dapat membranding sekolah, membranding Kabupaten Indramayu. Karena seperti yang orang-orang tahu, ya PCD itu salah satu kebanggaan Indramayu. Indramayu kebanggaan sekali ada Iya. patungnya loh di Cipali. Jarang-jarang kan. Iya. Ini izin, Mbak, di Indramayu nih khususnya Indramayu Kota nih ada tulisan kawasan tertib berlalu lintas Bu. Barangkali bisa jelaskan Bu, itu tuh fungsinya tulisan itu tuh seperti apa Bu? Oke, jadi kawasan tertib lalu lintas sendiri itu berarti kalau ada rambu seperti itu, Ya. tandanya di jalan tersebut merupakan kawasan tertib berlalu lintas. Ya, mungkin bertanya-tanya, apa sih kawasan tertib lalu lintas Iya, itu gitu loh. benar, Jadi Bu. kawasan tertib lalu lintas itu adalah suatu jalan atau suatu wilayah yang memang bentuk, dibina, diawasi, Diharuskan, iya, Bu, ya, diawasi benar. oleh salah satunya Polres Indramayu dengan Ya. beberapa instansi seperti PUPR, Bapeda, Satpol Ya, PP, Disub, Disub, ya. serta Dinkes itu Dinkes untuk juga. untuk menerapkan wilayah tersebut menjadi kawasan tertib lalu lintas. Tujuannya dibentuk KTL ya atau kawasan tertib lalu lintas yaitu untuk mewujudkan Kamsel Tipcar Lantas. Tapi dimulai dari ruas jalan tersebut. Oh, Nah, iya. jadi kenapa kita melibatkan instansi-instansi lainnya ya karena memang di situ mereka turut membantu dalam menertibkan kawasan tertib lalu lintas seperti kita Polres Indramayu atau Satlantas ya. Iya. Tugas di KTL ya melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas. Lalu Satpol PP tugasnya mengamankan para pedagang-pedagang kaki lima. Lalu untuk Disub mengamankan parkirnya, kayak gitu. Dinkes apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah kawasan tertib lalu lintas bisa melakukan penindakan penanganan lalu lintas penanganan kesehatannya secara cepat gitu. Oh iya Bu. Nah di Indramayu sendiri nih Bu, kawasan tertib berlalu lintas tuh ada berapa titik Bu? Barangkali bisa Oke. dijelaskan ke masyarakat Indramayu yang belum tahu gitu. Nah kalau di Indramayu sendiri kawasan Ya. tertib berlalu lintasnya itu dari perempatan Waiki, perempatan Waiki, terus ke Pasar Mambo, Pasar Mambo, ya. Bundaran Adipura, Bundaran Adipura, belok kiri ke Jalan Kartini, ya terus di kemana depan-depan lagi? sekolah itu. Iya, Lalu Marga Dadi ya Bu ya? Iya. Sampai dengan depan alun-alun 0 km. Di situ iya. wilayah kawasan tertib lalu lintas kita. Iya. Di situ teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang belum tahu nih kawasan tertib berlalu lintas ada kan di situ tulisannya. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi di situ kita diharuskan, diwajibkan karena di situ adalah merupakan contoh kawasan tertib berlalu lintas di Indramayu sendiri. Mohon izin Bu, barangkali nih Ibu bisa menjelaskan ke anak-anak SMP atau SMA yang pakai motor tapi nggak pakai helm dan nggak punya SIM itu gimana? Ya, kami himbau kepada pengguna jalan khususnya
pengendara sepeda motor untuk anak baik. SMP dan Iya. SMA gitu. Adik-adik semua kan pasti tahu ya aturan berlalu lintas, salah satunya Iya. adalah memiliki surat izin mengemudi, Iya, dan benar, itu minimal benar. umurnya 17 tahun. 17 tahun ya Bu ya. Iya, Minimal sedangkan sebelum sekarang 17 tahun nggak belum boleh. boleh berkendara. Sebenarnya hal ini juga udah sering saya sampaikan ke sekolah-sekolah gitu, bahwasanya lebih baik menggunakan kendaraan umum ataupun diantar oleh orang tua Iya, gitu loh. benar. Karena keselamatannya pun lebih pasti Lebih gitu, pasti insya ya Bu Allah. ya kalau sama Iya. orang tua. Nah Ibu izin nih Bu, nih di sini kan Bu di Indramayu lagi booming nih namanya sepeda listrik gitu. Barangkali ini Bu bisa menjelaskan bagaimana peruntukannya, penggunaannya itu harusnya seperti apa? Nah, oke, jadi kalau untuk sepeda listrik atau motor listrik itu harusnya digunakan di jalur khusus ya. Tapi kita dari Polres, dari Disub dengan instansi terkait juga sedang mengupayakan untuk jalur khususnya sendiri gitu. Nah, karena melihat dampak yang akan terjadi itu sangat besar apabila anak kecil, anak ya anak-anak SD sudah mengendarai udah bisa, sepeda Bu, listrik naik. di jalan raya Benar. gitu kan. Itu sangat berbahaya sekali ya. Kalau mau berkendara sepeda listrik atau motor listrik ya lebih baik di komplek perumahan saja terlebih dahulu, dan harus dalam pengawasan orang tua. Jadi jangan anak kecil itu dilepas sendiri untuk mengendarai Naik sepeda listrik atau motor meskipun listrik. hanya sepeda listrik ya Bu ya. Iya, tetap Tapi berbahaya. itu kan tetap kadang ada yang boncengan 3, boncengan 4 Bu, kadang Iya. anak kecil tuh kan. Betul. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan orang tua yang sayang anak harusnya bisa meminimalisir anak-anaknya untuk menggunakan sepeda listrik apalagi di jalan raya seperti itu. Betul sekali. Ya. Nih kebetulan karena anak saya sendiri itu masih TK Bu. Mohon izin nih Bu, kalau misalkan bisa Bapak polisi atau Ibu polisi berkunjung ke TK itu syaratnya gimana Bu? Oh, jadi kita yang berkunjung ke sekolah gitu Iya. maksudnya? Oke, nah cukup menyurati saja, khususnya kita ke Polres dan ke Satlantas. Ya. Nanti kita dari Kamsel khususnya akan berkunjung ke sekolah tersebut. Kalau misalkan sebaliknya Bu, dari sekolah berkunjung ke Polres. Oh ya, boleh sama. Jadi harus bersurat terlebih dahulu ya, biar ada pemberitahuan gitu. Jadi nanti ketika di Polres ataupun kita yang berkunjung ke TK, di sana pun kita akan bermain bersama anak-anaknya. Kita Iya, mengenal rambu-rambu, bernyanyi, tugas iya. kepolisian, Tugas ya, Bu, ya. kepolisian, benar, gitu. benar. Nih Bu, kebetulan masih jadi trending topik nih ya di Indramayu Terkini, Indramayu Info dan Indramayu Update nih Bu. Kemarin hari Jumat minggu yang lalu itu ada ojek online, ojek pangkalan itu pada datang ke SC, itu ada acara apa sih Bu? Oke, jadi kemarin itu tepatnya hari Jumat ya. Siap. Kami dari Satlantas Polres Indramayu sedang mengadakan coaching klinik dan safety riding. Itu dalam rangka Hari Ulang Tahun Lalu Lintas dan Operasi Zebra Lodaya. Nah, jadi di situ kita mengundang ojek online, ojek pangkalan, lalu supir angkot untuk menjadi audiens di safety riding tersebut gitu. Jadi di situ kita memberikan materi kepada mereka tentang cara aman berkendara, sosialisasi etle, lalu penanganan laka lantas, serta pengenalan uji praktek SIM yang baru. KTL dengan forum lalu lintas itu sama atau beda itu? Ya, berbeda dong. Oh berbeda, Nah, bedanya iya. apa Bu? Mungkin kalau untuk instansi yang terlibat sama, namun kalau untuk forum lalu lintas ini jadi di situ tuh kayak ya namanya forum gitu, membahas tentang permasalahan lalu lintas yang ada di Kabupaten Indramayu. Itu terdiri dari siapa aja Bu? Terdiri dari forum lalu lintas dengan KTL tuh? Ya sama aja, seperti tadi saya sebutkan itu ada terlibat Bapeda, terlibat juga PUPR. PUPR. Nah, namun di sini itu terlibat juga Jasara Harja di forum lalu lintas. Iya, seperti Jadi itu. biasanya di forum lalu lintas ini yang dibahas itu salah satunya adalah kawasan tertib lalu lintas. Kawasan tertib berlalu lintas. Pesan dan kesan untuk masyarakat Indramayu bagaimana Bu? Khususnya para pengguna jalan yang ada di Kabupaten Indramayu, kami menghimbau untuk tetap mentaati peraturan lalu lintas. Untuk pengguna kendaraan roda 2 jangan lupa menggunakan helm, patuhi rambu-rambu yang ada di jalan, dan untuk pengguna kendaraan roda 4 jangan lupa menggunakan safety belt. Ya, dan tetap perhatikan kanan, kiri, depan, belakang, dan selalu berhati-hati dalam berkendara. Terima kasih kepada Bu Kani telah mau diundang kita dalam acara Sama-sama. Pospol. Ya. Jangan bosan-bosan ya Bu, barangkali kita nanti mengundang kembali. Siap. Demikian obrolan kita berdua bersama Ibu Kadet Kamsel, yaitu Ibu Ibtu Nadia Putih Lenggo Geni. Barangkali teman-teman punya rekomendasi untuk kita undang siapa atau bintang tamu next kita siapa lagi, bisa di komen ya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.